Kong Kong. Chong, kamu bagaimana? Berita bilang 2 orang terluka. Di mana kakakmu? Ayah. Jangan salahkan kakak. Ini aku yang merebut kasih sayangnya. Dia baru saja kehilangan kendali dan mendorongku ke jalan raya. Apa? Dia yang mendorongmu. Kalian berdua baru terluka. Apa niat jahat orang itu? Lin Mo. Kenapa dia tega membunuh Song Song? Kakak bilang kalau aku mati, maka harta keluarga Lin. Song. Jangan menakut-nakuti Mama, Dr. Wu. Lin Mo.Si Hahat. Kalau ia APA dengan Song Song, aku pasti tidak akan memaafkannya. Tidak menjawab teleponku. Lin Mo cepat angkat telepon. Mama. Pasien henti jantung, cepat siapkan suntikan jantung. Baik. Adikmu sudah masuk ruang gawat darurat, kamu masih berani bersembunyi. Dia tidak menjawab telepon. Apa dia merasa bersalah? Pastilah dia yang menyakiti Chong Chong. Begitu ketemu, aku pasti akan mematahkan kakinya. Sebagai ganti rugi untuk Chong Chong. Pak Direktur, pasien lain dari kecelakaan itu sudah sampai. Keadaannya sangat kritis. APA? Biarkan pasien yang sakit parah masuk. Tunggu, orang yang baru saja masuk, apakah itu Lin Mo? Tidak mungkin, Lin Mo kan hanya luka ringan. Orang tadi wajahnya penuh darah, sepertinya sudah sekarat. Aku akan memastikannya. Jangan sampai orang tua dan kakak tahu aku yang menyebabkannya. Hanya 3 orang yang bisa menjaga rahasia ini. Aku tidak bisa bernapas. Kong Kong. Chong Chong, jangan menakut-nakuti ibu. Cepat-cepat. Jangan khawatir, aku akan segera memanggil dokter bedah untuk mengoperasimu. Anakku, tahan ya. Suara orang tua, bagus sekali. Pak Direktur, Dr. Lin, kalian berdua adalah dokter bedah. Ada pasien kecelakaan, pendarahan hebut, butuh operasi segera. Dia adalah sopir yang menabrak Chong Chong. Jangan selamatkan dia. Kantong darah ini untuk Chong Chong. Sopir ini tidak layak menggunakannya. Tapi dia, tidak ada tapi. Cepat lepas masker oksigennya. Untuck Song Song Ku. Cepat. Tidak bagus kalau orang tua dan kakak tahu. Aku yang menyebabkan kakak seperti ini. Aku pasti mati. Aku sangat sakit. Chong Chong, kamu baik-baik saja? Cepat pakai masker oksigennya. Lihat kakak, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan masker oksigen. Ibu, ayah, apakah aku akan mati? Aku bilang sempat berbakti kepada kalian berdua. Jangan takut, ibu di sini. Tidak akan membiarkanmu terjadi apa-apa. Lin Mo ini adalah kutukan keluarga kita. Tidak tahu. Sudah berapa kali menjebak Chong Chong. Ibu, ayah, kakak. Chong Chong mencuri surat penerimaan kuliahku. Kalau tidak ketemu, bagaimana aku bisa daftar ke sekolah? Kakak, aku tidak mencuri barangmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kalau kamu benar-benar tidak percaya, potong saja tanganku. Lin Mo. Ini adalah Bagaimana barang-barang ini bisa ada di bawah sofa saya? anak durhaka, barang itu jelas kamu yang sembunyikan sendiri, tapi malah menuduh Chong Chong. Bahkan menggunakan trik pura-pura terluka, menyakiti keluarga sendiri. Kamu benar-benar kejam. Xiao Mo, kamu sampai-sampai untuk merebut perhatian. Menghitung adikmu sendiri, kamu ini pembawa sial. Kakak sudah tahu salah. Lin Mo, kalau kamu masih mau jadi anakku, dalam 10 menit, datang dan minta maaf, mengaku bersalah. Ayah. Cepat operasi. Apa yang terjadi dengan direktur?
Anak kecil saya Lin Chong terluka parah. Hampir tidak bisa bertahan. Siapa yang mengizinkan kalian menyerobot antrian? Yang terluka parah adalah Lin Mo. Chong Chong, kamu baik-baik saja? Jangan menakut-nakuti ayah. Lin Mo sialan ini masih pura-pura mati. Bahkan jika terluka parah, itu adalah balasan. Cepat bawa ke ruang gawat darurat. Kumpulkan semua dokter, lakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya. Kakak, di rumah tidak ada yang percaya padamu. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sama-sama keluarga. Kenapa kata-kata Lin Chong kalian anggap sebagai kebenaran? Kenapa tidak percaya padaku? Ini obat penyelamat ayah. Orang jahat, kamu benar-benar berharap aku mati. Chong Chong bilang obat itu kamu yang tumpahkan. Kamu masih berani membantah. Tuan Lin, kenapa kamu dibuang di lorong? Tidak ada yang peduli. Kalau bukan karena aku lewat dan menemukanmu, kamu sudah tidak ada. Tulang rusukmu semua patah, aku akan segera memberitahu direktur. Biarkan dia mengirim dokter untuk menyelamatkanmu. Direktur, telepon Anda, terima, aku sedang menyelamatkan anakku. Bahkan langit runtuh, jangan ganggu aku. Direktur, cepat selamatkan anak Anda yang lain. Saat kami membersihkan luka Lin Mo, kami menemukan tulang rusuknya semua patah karena tertabrak mobil. Dia benar-benar hampir mati. Ayah, ibu. Cepat operasi Chong Chong. Director. Tuan Lin. Keluargamu tidak ada yang percaya kamu terluka parah dan hampir mati. Terima kasih. Apakah aku sudah begitu lemah sampai tidak bisa bicara? Anak ini hampir mati, tapi keluarganya tidak ada yang percaya. Dia mengalami kecelakaan, terlalu menyedihkan. Siapa yang bilang tidak? Sama-sama keluarga. Kenapa bisa begitu kejam padanya? Entah apakah dia bisa bertahan malam ini. Ayo pergi. Apakah aku akan mati? Enek, kami ada di sini. Kamu akan baik-baik saja. Ayah, ibu, kakak, kalian akhirnya datang menyelamatkanku? Nok. Kami ada di sini, kamu akan baik-baik saja. Ayah, ibu, kakak, kalian akhirnya datang menyelamatkanku? Nak, kamu hanya perlu fokus sembuh. Ibu akan mengerahkan semua sumber daya. Bahkan jika harus menghabiskan semua uang keluarga Lin, kami akan menyembuhkanmu. Ternyata, mereka sedang memperhatikan Lin Chong. Chong Chong, kalau kamu jatuh, ayah juga akan jatuh. Ayah, bagaimana dengan aku? Chong Chong, setelah kamu sembuh, kakak akan membelikanmu mobil sport, ya, adik? Ini bubur nutrisi yang kakak kedua masak khusus untukmu. Coba cicipi. 331, ya. Terima kasih ayah ibu, terima kasih kakak. Jangan bergerak. Ayah, ibu. Aku tidak menyalahkan kakak yang mendorongku ke tengah jalan. Harapanku yang terbesar adalah keluarga kita bisa rukun dan bahagia. Chong Chong benar-benar anak yang membuat hati tersentuh. Dokter kepala, berdasarkan operasi tadi malam, Lin Chong hanya mengalami luka-luka kecil. Sama sekali tidak tertabrak mobil. APA, bagaimana? Jangan sampai mereka tahu. Aku yang membunuh Lin Mo.
Kalau tidak, statusku sebagai anak angkat ini. Pastikan ikut terkabur bersama Lin Mo. Tulang rusuknya patah karena tertabrak mobil. Aku sedang berusaha menyelamatkan anakku. Bahkan jika langit runtuh, jangan ganggu aku. Kong Kong. Apa yang terjadi? Chong, kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada ayah. Penjelasan yang masuk akal. Suara apa itu? Ayah, ibu, kakak. Selamatkan aku. Ibu, jangan lihat ponselku. Ada APA, NK? Apa yang ada di ponselmu yang tidak boleh ibu lihat? Ibu, ada sesuatu yang selama ini tidak berani aku katakan, kakak dia. Ini adalah... Sejak minggu lalu, air minumku selalu terasa aneh. Setelah aku cek CCTV, ternyata ada orang yang menaruh racun pestisida di air minumku. Orang itu memakai baju Linmo. Apakah dia ingin meracuni adik? Anak sialan itu tidak belajar yang baik, malah belajar yang buruk. Kalau dia ada di depan saya sekarang, pasti saya akan memberinya hukuman keluarga. Tidak bisa lagi memanjakan dia. Saya akan segera meneleponnya. Suruh dia datang dan berlutut di depan Chong Chong. Minta maaf. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Linmo sialan ini, berani-beraninya tidak mengangkat telepon saya. Setelah menjebak Chong Chong, dia pasti pergi bermain kemana-mana. Saya punya adik seperti ini. Benar-benar sial 7 turunan. Anak yang tidak dididik, itu kesalahan orang tua. Kalau saya bertemu anak durhaka ini, pasti saya akan mematahkan tulang rusuknya. Ayah, ibu, kakak. Tidak perlu kalian memukul saya lagi. Saya sudah hampir mati. Tulang rusuk Linmo patah semua, organ dalamnya pecah. Tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau direktur rumah sakit mau menggunakan semua sumber daya rumah sakit, mungkin masih bisa menunda beberapa hari lagi. Biarkan mereka berpamitan dengan baik. Semoga direktur tidak menyesal. Apakah kalian benar-benar tidak peduli sama sekali pada saya? Kalau sudah menemukannya, saya sebagai ibunya pasti akan membuatnya menyesal. Jangan keluar dari perut saya. Aduh. Saya kaget sekali, kenapa Chong Chong ditempatkan bersama dengan pasien seperti ini? Sebelum mengadopsi Lincong, ayah, ibu, dan kakak juga sangat menyayangi saya, kan? Suamiku, suhu tubuh Xiaomo sudah 42 derajat. Kapan kita bisa sampai di rumah sakit? Apa yang sedang terjadi? Kalian tunggu di mobil, saya akan menggendong Xiaomo ke rumah sakit. Hah? Ayah, biar saya saja. Anak saya, kapanpun saya bisa menggendongnya. Ayah, ibu, kakak. Jika ada kehidupan selanjutnya, semoga kita tidak lagi menjadi satu keluarga. Ibu, kenapa? Suara APA Teddy? Kalian dengar tidak? Sepertinya dari sebelah. Jangan-jangan ada yang mati. Cepat, cepat, cepat. Pasien mengalami henti jantung. Pupil mulai melebar,
Segera bawa ke ruang gawat darurat. Tulang rusukku sakit sekali. Ada APA, NAK? Tulang rusukku sakit. Apakah tidak sembuh? Ibu akan memanggil dokter untuk memeriksamu dengan baik. Ibu akan memindahkanmu ke kamar yang lebih baik. Linmo sialan ini membuat Chongchong menderita seperti ini. Dia bersembunyi di mana? Bagaimana kalau kita pulang saja untuk melihat? Lagi pula dia sudah menghilang begitu lama. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Anak durhaka itu bisa apa? Julemain Sandwara. Sekarang takut tanggung jawab dan menghilang, pikirannya jahat sekali. Benar-benar ingin membuatku mati marah. Bagaimana? Sudah menemukan anak durhaka itu? Anak durhaka ini tidak menjawab telepon, menghilang, menurutku. Jelas-jelas dia takut kita menghukumnya, jadi dia bersembunyi. Ayah, Ibu, aku baru saja memeriksa kamar Xiaomo. Ternyata dia sudah beberapa hari tidak pulang, tapi baju dan barang-barangnya masih di kamar. Aku khawatir. Jangan-jangan Xiaomo benar-benar mengalami kecelakaan. Tidak mungkin, sejak kecil, Linmo si brengsek itu selalu menyakiti Chongchong. Chongchong begitu lemah. Bagaimana mungkin dia bisa mendorong Linmo? Kutengah jalan. Benar? Kita sudah terlalu banyak berhutang pada Song-Song. Linmo sudah memiliki segalanya, tapi dia masih selalu menyusahkan Song-Song. Menurutku dialah tumor ganas itu. Dokter kepala, putra Anda sudah tidak bernafas lagi. Apakah Anda mau datang untuk mengurus jenazahnya? APA? Kamu menyuruhku mengurus jenazah anakku? Bagaimana mungkin dia mati? Kamu mengirim semua dokter untuk menyelamatkan Lin Chong. Bahkan perawat pun tidak mau tinggal untuk Linmo. Linmo sudah terbaring di rumah sakit selama beberapa hari. Tidak ada yang menyelamatkannya. Sekarang dia benar-benar tidak bernafas. Cukup. Aku peringatkanmu. Jangan terus-terusan berakting untuk Linmo. Kalau dia terus berpura-pura sakit, hanya akan membuatku semakin benci padanya. Linmo, kalau kamu ingin kita memaafkanmu, kembalilah dan minta maaf pada Song-Song. Jangan berpura-pura mati. Orang mati bagaimana bisa minta maaf? Kamu tidak habis-habis ya? Katakan pada anak durhaka itu. Bermain korban untuk mendapatkan simpati tidak ada gunanya. Ibunya ada rapat medis bedah siang ini. Kalau dia belum kembali sebelum rapat selesai. Minta maaf ke Song-Song. Hello warga kami kan. Anggap orang ini tidak pernah ada. Kalian sudah kehilangan Linmo. Kalau tidak percaya, aku bisa video call dengan kalian. Biar kalian lihat mayat Linmo. Aktingnya kayak beneran aja. Pergi sana. Pasti mereka ini udah dapat banyak untung dari Linmo. Makanya cari cara buat nipu kita. Pikirannya sama jahatnya kayak Linmo. Perawat video call nih, jangan diangkat. Linmo pasti nggak mungkin mati. Buat jaga-jaga. Mending aku lihat aja. Ngapain dilihat? Chongchong bilang Linmo nggak mati. Ya berarti dia nggak mati kalau kamu lihat video gini. Bukannya curiga Chongchong bohong? Ya mbak, kalau kamu kayak gini, bikin Chongchong kecewa, tapi nggak apa-apa. Tapi Linmo pasti nggak mungkin mati. Ini kan anak kandungnya direktur. Katanya ibu dan anak itu punya ikatan batin, kenapa direktur nggak mau percaya? Kalau anak kandungnya udah mati, mereka sibuk ngurus anak angkatnya. Anak kandungnya kasihan banget, kok bisa tega sih? Kalau direktur nggak mau ngurus, kita aja yang urus. Urusan selanjutnya, sesuai keinginan almarhum Linmo. Hubungi pihak terkait. Untuk proses donasi. Mama kenapa? Akhir-akhir ini dada aku sering sakit. Suami, Linmo nggak mungkin beneran kenapa-napa kan? Anak durhaka itu kan badannya gede, dia nggak mungkin kenapa-napa. Presentasi kamu di seminar bedah. Sebentar lagi mulai, kita fokus ke urusan penting dulu ya. Kamu benar. Dia pasti masih hidup dengan baik. Udah waktunya, kita pergi. Oak. Selamat datang di seminar medis ke-9. Saya Yoshutin, Direktur Rumah Sakit Jinghai. Selanjutnya, saya akan membedah jenazah seorang almarhum, sambil memberikan penjelasan medis. Katanya pendonor ini meninggal dengan tragis. Tulang rusuknya patah semua, organ dalamnya pecah.
Sebelum meninggal, keluarganya bahkan nggak datang menjenguk. Tapi dia tetap menandatangani surat donasi tubuh. Baik banget ya. Mohon tetap bersikap profesional. Jenazah korban kecelakaan biasanya mengalami kerusakan parah. Harap semua tetap menghormati. Ibu, ini foto keluarga. Bukankah ini karya Linmo yang menang? Bagaimana ini bisa? Apakah yang terbaring ini? Tidak mungkin dia, anak durhaka ini. Sebelumnya berkali-kali menipu kita, bilang dia terluka. Hasilnya, setiap kali bukan karena bersaing dengan Chong Chong untuk mendapatkan perhatian. Sengaja pura-pura kasihan untuk menipu kita. Ya, rumah sakit setiap hari banyak pasien kecelakaan datang berobat. Gejalanya juga kebanyakan sama, nama. Hanya sebuah lukisan, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Ibu, ayah, ini Linmo. APA. Bagaimana mungkin, tanda tangan Linmo? Benar-benar nama anak durhaka itu, apakah dia? Malam itu mengalami kecelakaan, kita semua salah paham padanya, ya Tuhan. Mayat yang dibedah ini, ternyata anak kandung direktur rumah sakit. Rumah sendiri punya rumah sakit, kenapa tidak ada yang menyelamatkannya? Ibunya sendiri adalah direktur, mengalami kecelakaan. Bagaimanapun juga pasti bisa diselamatkan. Tidak ada upaya penyelamatan, dengar-dengar Linmo. Dibuang di depan rumah sakit, tidak ada yang peduli, keluarga ini. Semua sibuk memperhatikan anak angkat yang cuma tergores kulitnya. Anak kandungnya di rumah sakit mati, dengan mata tidak terpejam. Seberapa besar kebencian dan dendamnya, sampai membenci anak kandung sendiri. Ibu, ayah, jika mayat ini benar-benar Linmo, bukankah itu berarti Song Song selama ini menipu kita? Kita salah paham pada Linmo. Tidak mungkin, mayat ini pasti hanya kebetulan. Sama nama dengan Linmo, aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak percaya, Chong Chong. Akan menyakiti kakaknya sendiri. Ya pasti hanya kebetulan nama sama, kita jangan membuat diri sendiri ketakutan. Buka saja lihat, pasti tahu. Lejipula mayat ini, pasti bukan Linmo. Syukurlah bukan aku. Aku kaget, aku kira Linmo. Ada APA. Sudah kuduga, kita sebagai orang tua. Bagaimana mungkin tidak tahu kalau anak sendiri sudah meninggal? Ibu. Mayatku ada di depanmu. Kamu tidak mengenaliku. Ibu. Kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Mari kita mulai. Dekan, kita sebelumnya sudah bertemu, korban kecelakaan mobil yang meninggal. Tapi situasinya di Jinghai tidak seheboh ini, memang kasus seperti ini jarang terjadi. Almarhum semasa hidupnya tidak disukai oleh keluarganya. Setiap kali ke rumah sakit, dia selalu sendirian, bahkan keluarganya tidak pernah membayar biaya pengobatannya sekalipun. Dia sendiri yang bekerja sambil kuliah untuk melunasi semuanya. Bagaimana bisa ada orang tua yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Anak ini sudah sangat malang. Apakah kalian tidak tahu sama sekali? Jika kalian tahu, Orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam ucapan kalian adalah kalian sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Ayah, almarhum sudah tiada, tidak ada gunanya kita berbicara lebih banyak. Baiklah, kita lanjutkan. Daken, mengapa lengan almarhum ada tanda tulang yang bengkok? Ini adalah akibat dari benturan yang dialami almarhum semasa hidupnya. Seperti tulang yang bengkok ini. Tunggu. Seperti tulang yang bengkok di posisi ini. Linmo saat gempa sebelumnya. Dia juga seperti ini. Tampaknya ibu ingat. Momo, cepat pergi, kalau tidak kamu juga akan tertimpa. Adik, kamu cepat pergi. Momo, jangan pedulikan kami, kamu cepat pergi. Kalian adalah keluargaku. Sebelum tim penyelamat datang, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian begitu saja. Aku tidak akan melepaskan, bahkan sampai mati. Ah, Momo, Momo kecil, Momo. Ibu, kenapa denganmu? Apakah kalian ingat gempa 5 tahun yang lalu? Linmo menyelamatkan kita. Lengannya juga terluka saat itu. tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia ini. Ibu, semua orang masih menunggu penjelasan anatomi medismu. Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Ini pasti bukan Linmo.
Almarhum ini juga malang. Aku akan merapikan penampilannya, agar dia pergi dengan lebih terhormat. Ayah, Ibu, ada bekas luka bakar di telinga jenazah ini. Dia adalah Linmo. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bekas luka bakar APA? Aku tidak tahu. Ternyata kakak belum lupa. Luka ini adalah bekas luka yang ditinggalkan Linmo dulu untuk Melindungi saya. ini. Kakak hati-hati, biar aku saja. Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Xiaomo, kamu terluka. Saat itu Xiaomo melindungi saya. Telinganya terbakar minyak panas. Posisi luka bakarnya persis sama. Aku tidak akan salah mengenali. Bahkan tidak segan-segan mempertaruhkan nyawa berkali-kali untuk melindungi keluarganya. Sayangnya sampai akhirnya dia meninggal, tidak ada satupun anggota keluarganya yang tahu. Ternyata Tuan Lin bukan tidak meminta tolong. Tapi orang tuanya tidak percaya, kakaknya tidak percaya. Dia pasti sangat putus asa saat meninggal. Katanya kata terakhir Tuan Lin sebelum meninggal adalah, seandainya saja harimau tidak memakan anaknya sendiri. Menjadi anak kandung seorang direktur terlalu menyedihkan. Sekelompok orang asing saja tahu kalau aku sudah meninggal. Tapi keluargaku malah. Aku tidak percaya ini, Linmo. Aku tidak percaya. Cepat periksa informasi DNA jenazah ini. Cepat-cepat. Syutin tenang dulu. Jenazah ini mengalami kecelakaan, luka bakar di telinganya. Mungkin saja disebabkan oleh api saat kecelakaan. Belum tentu ini Linmo. Ya Bu, Linmo itu licik, ahli dalam mengatur rencana. Bagaimana mungkin dia meninggal begitu saja? Bagaimana kalau dia benar-benar anak kita? Ini. Tunggu hasil pemeriksaan jenazah keluar, kita akan tahu semuanya. Kita pulang dulu cari Lincong. Tanya dia sampai jelas. Chong bilang Linmo hanya luka ringan. Dia tidak mungkin meninggal. Ayo pulang. Ayah ibu. Kakak. Selamat tinggal. Pura-pura tertabrak mobil, benar-benar melelahkan selama ini. Aku bukan pura-pura sakit untuk menyakitinya, atau pingsan untuk menyakitinya. Kali ini, aku sengaja mendorongnya ke tengah jalan. Tulang rusuknya patah semua, haha sangat puas. Beberapa hari ini aku pura-pura sakit, biar semua dokter berkutat denganku, dia tidak ada yang menolong, pasti mati. Aku tidak perlu lagi pura-pura lemah. Orang mati apa yang bisa menyaingiku? Ayah ibu kakak, aku dengar ada jenazah baru di ruang bedah. Orang yang mirip dengan kakak, ini tidak mungkin benar kan? Kalau kakak meninggal, keluarga kita akan hancur. Chong sangat peduli pada Linmo. Mungkin kita salah dengar tadi. Mungkin dia hanya berpura-pura. Chong, aku tanya kamu. Apakah kamu yang mendorong Linmo ke tengah jalan? Chong, kamu harus jujur pada kami. Ibu. Kakak, bahkan kalian juga tidak percaya padaku. Sejak kecil, setiap kali kakak berbuat salah, selalu aku yang disalahkan. Tapi kita adalah keluarga tidak seharusnya ada dendam. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti kakak? Kakak, kamu ingat tidak? Dulu Linmo si brengsek itu. Dia mengambil foto kita berdua, melakukan hal yang memalukan. Dia malah menyalahkan Song. Aku akan membunuhmu. Katakan, kenapa menyimpan foto kami, melakukan hal-hal yang menjijikkan seperti itu? Linmo, kamu masih punya moral tidak? APA Logi Yang, tidak bisa kamu lakukan? Aku tidak punya adik. Seperti kamu, si cabul. Sepertinya kita salah paham pada Chong. Informasi tentang mayat yang dibedah belum keluar. Mungkin hanya mirip saja, Chong.
Ibu percaya kamu tidak membunuh. Cepat bangun. Tapi Lin Mo sebenarnya pergi kemana? Dia tidak mungkin meninggalkan keluarga Lin. Itu telepon dari rumah sakit, mungkin sudah menemukan data mayat Yang Debida. Pak Direktur, pagi ini. DNA dari mayat yang berbeda. Laporan perbandingannya sudah keluar. Bagaimana? Benar anak kandung Anda, Lin Mo. Pak Direktur, Minger. Kakak, akhirnya kamu mati. Sekarang aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Lin. Kak, ingat makan di jalan. $321, ye. DNA mayat dengan Lin Mo. 99,99% cocok. Mohon bersabar. Bagaimana mungkin? Baru beberapa hari tidak bertemu. Anakku tiba-tiba hilang. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini bohong. Tidak mungkin. Kami juga takut salah. Sudah memeriksa puluhan kali, Tuan Lin dia benar-benar meninggal. Istri ibu. Bagaimana anak saya bisa meninggal? Sudah dari awal tidak baik. Sebelumnya terlalu banyak diambil darahnya. Aku menyuruhmu untuk memberikan lebih banyak darah kepada Chong Chong. Apakah kamu tuli? Semakin tidak terkendali. Pengambilan darah hanya membuat tubuh Tuan Lin semakin memburuk. Penyebab sebenarnya kematiannya adalah kecelakaan 5 hari yang lalu. Berdasarkan luka-lukanya, jika setelah kecelakaan itu bisa segera diselamatkan dengan sepenuh hati, Tuan Lin memiliki harapan besar untuk bertahan hidup, bahkan jika saat itu ada masker oksigen. Kamu melepas masker oksigen itu. Dan member Kenya Capital Song Song. Atau jika bisa segera melakukan transfusi darah. Itu juga sangat mungkin untuk bertahan hidup. Kantung darah ini adalah untuk Chong Chong. Sopir ini tidak layak menggunakannya. Bahkan tanpa semua ini, jika saja bisa mengirim seorang dokter atau perawat untuk menyelamatkannya, tidak akan sampai seperti ini. Suamiku, Ketala yang menyebabkan kematian Lin Mo, anak kandung kita. Jika saja aku tahu lebih awal bahwa Xiao Mo mengalami kecelakaan, aku tidak akan membiarkannya mati. Mengenai kecelakaan itu, Tuan Lin seharusnya didorong ke tengah jalan dan kemudian tertabrak mobil. Bajingan, apakah kakakmu yang kamu dorong ke tengah jalan sehingga dia tewas? Ayah, aku tidak. Kamu orang tua brengsek, kakakku tertabrak, kenapa kamu melihatku? Kamu, jika kamu berani memecah belah hubunganku dengan keluarga, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Ayah. Ebio. Kakak. Kematian kakak juga sangat menyedihkan bagiku. Jika bisa, aku, Lin Chong, bersedia menggantikan kakak untuk hidup. Ayah, apakah kamu terlalu sensitif? Dokter juga tidak mengatakan bahwa itu adalah Chong Chong yang mendorong. Lalu bagaimana Lin Mo bisa tertabrak mobil? Tulang rusuknya patah semua. Organ dalamnya hancur. Betapa sakitnya dia. Chong Chong, kita harus menemukan pembunuh. Kok Mew. Lin Mo mati. Dengan mata terbuka. Ebio. Aku pasti akan menentak Catalan. Lagi pula, aku tidak percaya Chong Chong akan membunuh kakaknya sendiri. Ayah, ibu, kakak, kita adalah satu keluarga.
Aku tidak menyalahkan kalian. Momo, tenang saja. Tunggu sampai kita menemukan pelakunya. Ayah. Pasti akan membuatnya hancur berkeping-keping. Menangkap pembunuh aslinya. Menangkap apa? Aku sudah bersusah payah membunuh Linmo. Tidak semudah itu untuk kalian menemukan dan menangkapku. Direction. Kalian semua sudah dibohonginya. Lin Chonglah yang membunuh Linmo. Pembunuh sebenarnya, apa yang kau katakan, Direktur? Sebelum Lin Muda meninggal, dia memberikan semua rekaman video ini kepadaku. Lin Muda dibunuh oleh Lin Song. Dia mati dengan tidak adil. Setelah aku mati, tolong kamu memutar video di dalamnya untuk keluargaku dan polisi. Director. Aku menempatkan Linmo muda di tempat tidur sebelah kalian. Hanya ingin kalian melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Tapi kalian setiap hari hanya sibuk merawat Lin Chong. Bahkan tidak mau melihat anak kandung sendiri untuk terakhir kalinya. Linmo muda di sebelah kalian. Setiap hari bisa mendengar kalian tertawa dan bercanda. Tapi dia sendiri, bahkan untuk menekan bel perawat, harus berpikir lama. Linmo muda juga berkata, "Jangan ganggu ayah, ibu, dan kakak. Hanya jika aku tidak ada, mereka akan bahagia." Jangan beritahu mereka. Aku di sebelah, mereka jarang senang seperti ini. Tapi mereka ada di sebelah. Biarkan mereka terus bahagia. Moer mendengar kata-kata buruk kita tentangnya. Pasti sangat sedih. Aku sendiri yang menempatkan Linmo muda di sebelah kalian. Biarkan aku menyelesaikan keinginan Linmo muda. Ayah. Ibu, kalian lebih percaya orang luar daripada aku? Camel. Malam itu jelas giliranmu jaga. Kenapa saat kakakmu mengalami masalah, kamu tidak ada di ruangan? Kamu ngomong apa? Hari itu jelas-jelas kamu. Buktinya mana? Kalian punya bukti nggak, Bu? Jelas-jelas mereka lalai dalam tugas sampai menyebabkan kakak meninggal, sekarang malah menyalahkan aku. Kamu ngomong apa? Coba jelaskan. Kenapa Linmo bisa mengalami kejadian besar seperti ini, tapi tidak mendapatkan perawatan dan operasi yang tepat waktu? Biarkan dia menunggu mati di lorong, padahal aku sudah menelepon kalian berkali-kali. Kalian yang nggak mau menyelamatkan Linmo. Bu. Mereka masih cari kambing hitam, rekaman CCTV rumah sakit bisa membuktikan. Mereka ini pegawai yang membuang kakak di lorong. Kalau kakakku dapat perawatan tepat waktu, mungkin dia tidak akan. Sekarang malah mau memalsukan video, menyalahkan aku, menyalahkan seluruh keluarga kami. Bagus, balik tuduhannya. Kakakku waktu itu tidak sadar, kalian ini memanfaatkan mati tidak bisa bicara. Ayah, ibu, cepat pecat mereka. Kalau begitu biarkan semua orang melihat kebenaran. Orang di CCTV itu Chong-Chong. Chong-Chong, kamu pegang foto kita. Ngapain sih? Kamu sakit ya? Bukannya kamu bilang Linmo yang mengotori foto kita. Kamu bohong sama kita. Aku. Gimana nih? Linmo ternyata diam-diam pasang CCTV. Membersihkan namanya. Sialan Lin Chong. Padahal aku selalu mengira kamu anak paling bijak di keluarga Lin. Sangat mengecewakan. Kalau hal ini tersebar, banyak orang yang akan menertawakan keluarga kita. Ayah, ibu, kakak. Aku juga karena kebodohan, sampai melakukan hal-hal bodoh ini. Aku juga terlalu mencintai kalian. Kebodohan sesaat. Kamu benar-benar kebodohan sesaat, Direktur. Sebelumnya Anda sering memerintahkan kami untuk membeli obat jantung suami Anda. Anda masih ingat kan? Tentu ingat, kalau bukan karena Linmo menukar obat penyelamat suami saya juga tidak perlu berkali-kali menyuruh kalian membelinya. Obat-obat penyelamat itu semua dibuang Lin Chong ke toilet. Ayah,
dengar penjelasanku. Buktinya jelas, kamu masih mau cari alasan. Kamu ini serigala berbulu domba, merusak obat penyelamatku sudah cukup. Masih memutar balik fakta, menyalahkan Xiao Mo, kamu ini jahat. Ayah, aku tidak sengaja. Aku juga tidak tahan melihat kakak menggunakan siasat penderitaan untuk menjebakku. Apa maksudmu? Apakah ada alasan di balik ini? Ayah, ibu, kakak. Apakah kalian semua lupa? Kakak menyembunyikan barang berharga dan menuduhku mencurinya. Aku hanya tidak tahan, sehingga melakukan hal bodoh ini. Maksudmu Lin Mo menyembunyikan surat penerimaannya sendiri dan menuduhmu? Kalau soal keras kepala, kamu nomor 2, tidak ada yang berani jadi nomor 1. Ini obat penyelamat ayah, hei. APA? Lin Chong benar-benar memainkan drama penderitaan sendiri? Sepertinya kita benar-benar salah paham pada Lin Mo. Xiao Mo. Video ini adalah bukti bahwa Lin Chong sendiri mendorong kakaknya ke tengah jalan, sehingga Tuan Lin tertabrak dan meninggal. Selesai, jangan sampai mereka tahu. Akulah yang menyebabkan kematian Lin Mo. Jika tidak, semua usaha sebelumnya akan SIA. Mereka pasti akan memintaku mati bersama Lin Mo. Cepat buka videonya, biar aku lihat. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan kematian siapa. Ibu. Itu memang kecelakaan Xiao Mo. Ayah, ibu, kakak, dua wanita ini membawa video ini. Hanya ingin memecah belah hubungan kita, jangan percaya. Sekarang teknologi sangat maju, bagaimana jika ini adalah hasil sintesis AI? Sintesis AI? Kamu benar-benar mencari alasan untuk melarikan diri dari tuduhan. Semua alasan bisa kamu pikirkan. Lin Chong, aku tanya kamu. Di belakang video ini, apakah kamu yang mendorong kakakmu ke tengah jalan? Katakan aku. Kong Kong, aku harap kamu menjawab dengan jujur. Jika benar kamu yang menyebabkan kematian Xiao Mo, aku harap kamu bisa berlutut dan mengaku, jangan berbohong lagi. Aku. Sekarang, bersumpahlah di depan mayat Lin Mo. Katakan pada kami, apakah kamu yang menyebabkan kematian Lin Mo? Bukan. Apa yang terjadi? Sipat, hentikan video ini. Kami sudah membuat lebih dari 10 salinan cadangan, bahkan polisi juga punya salinannya. Sampai kapan kamu mau terus membela diri? Ternyata, selama ini, kami salah paham terhadap Xiao Mo. Xiao Mo tidak pernah bersalah kepada kami. Tidak pernah bersalah kepada seluruh keluarga kami. Apa yang sudah aku lakukan? Anakku yang malang. Orang jahat, itu kakakmu. Bagaimana kamu tega melakukannya, hah? Ayah, ibu, kakak. Aku salah, aku juga tidak ingin kakak mengambil cinta yang kalian berikan padaku, itulah yang membuatku tersesat. Aku bukan manusia, aku bukan apa-apa, aku pantas dihukum 1000 kali. Tapi sekarang aku adalah satu-satunya anak laki-laki kalian di dunia ini. Satu-satunya adik. Jika aku mati, keturunan laki-laki keluarga Lin akan punah. Keturunan keluarga Lin akan terputus. Aku berjanji kali ini pasti akan berubah. Tolong maafkan aku ya, aku memaafkanmu. Aku tidak layak menjadi ayah. Aku lebih bersalah kepada Xiao Mo. Pil penyelamatku yang selalu melindungiku. Ibu, aku sudah tahu salah, bisakah kamu membujuk ayah? Sebagai direktur rumah sakit, aku membiarkan anakku mati di rumah sakitku sendiri. Aku tidak layak menjadi ibu. Aku juga tidak layak menjadi direktur. Aku tidak punya hak untuk memaafkanmu atas nama Lin Mo. Kakak perempuanmu. Polisi akan segera datang. Jika melakukan kesalahan, harus menerima hukuman. Membunuh orang, tunggulah hukuman hukum. Jika kamu masih menganggap diri sebagai bagian dari keluarga Lin, sebelum polisi datang, sujudlah beberapa kali kepada kakakmu. Sebagai pengakuan bersalah. Pengakuan bersalah. Kamu pikir kalian bisa lepas dari tanggung jawab?
Kamu yang melarang untuk memastikan kabar kematian Lin Mo. Juga kamu tidak mengirim seorang dokter pun untuk Lin Mo. Dan kamu yang mencuri kantong darah Lin Mo. Dan kamu yang terus mengira Lin Mo berbohong untuk berebut cinta. Jika benar-benar pembunuh, kalian semua tidak bisa lepas. Jika benar-benar ingin meminta maaf, kalian semua harus dihukum 1000 kali. Hahaha, gila. Kamu benar-benar gila, Satpam. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi, ingin membuatku masuk penjara. Minta maaf Capital Lin Mo. Tidak mungkin. Tangkap dia, berhenti. Tangkap dia, berhenti. Lin Chong. Aku akan membawamu pergi. Xiao Mo. Hal-hal yang terjadi sebelumnya, kami yang salah padamu. Jika kamu membenci ibu, biarlah surga memotong umurku. Anak. Orang jahat yang membunuhmu sudah tertabrak mobil dan mati. Jika kamu masih belum puas, maka tunggulah sampai kami nanti di bawah tanah. Kami akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Xiao Mo. Momo. Ibu salah padamu. Xiao Mo. Ibu salah. Ibu benar-benar salah. Beri ibu mimpi lagi, ya? Ibu sangat ingin melihatmu sekali lagi. Namo Amit Bao. Dia sedang mendengarkan pegong. Cermin karma memantulkan sebab akibat, lihatlah gerakan hati sendiri. Berani menggunakan trik penderitaan untuk menjebak keluarga sendiri, kamu benar-benar kejam. Foto keluarga masih terlalu ramai. Ternyata, kami yang membunuh Xiao Mo. Lin Song di sini. Aku tidak salah, mereka yang pilih kasih, aku tidak salah. Mereka yang pilih kasih. Ah, mereka yang pilih kasih. Ayah, suami, ayah. Hutang ayah dibayar anak. Dosa anak ditanggung ayah. Semua makhluk menderita. Amit Bao. Xiao Mo, kami benar-benar tahu salah kami. Beri kami kesempatan lagi. Kesempatan untuk bertobat. Terlambat. Momo. Momo, kamu di mana? Benarkah tidak ada satu kesempatan pun untuk kami? Lin Mo. Momo sudah besar. Pasti tampan. Benar kan, Bu? Hari ini ulang tahunmu, makanlah sedikit, sudah 3 bulan. Momo pasti tidak akan kembali lagi. Apa yang kamu bicarakan? Setiap ulang tahunku, Momo selalu kembali dan memberiku hadiah. Siapa bilang dia tidak akan kembali? Siapa yang bilang? Shoot him.
Bisa saya tahu siapa Anda? Halo, saya Gue UAN. Swarmo. Sama persis dengan Linmo yang sudah meninggal. Sama persis. Kamu bilang, kamu yang menerima transplantasi jantung anakku? Ya, operasinya dilakukan 3 bulan lalu di rumah sakit Jinghai. Aneh, kenapa tiba-tiba jantungku berdebar-debar di sini? Kamu Momo, kan? Apakah Momo kembali melalui tubuhmu? Ibu, kamu dokter, kamu tahu ini tidak mungkin. Ini milik Momo. Linmo paling benci lemon. Kalian sepertinya melihat orang lain melalui diriku. Selamat ulang tahun, Tante Zhang. Kamu siapa sebenarnya?